kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai materi bilangan ion. Nah, pertama-tama saya akan mengenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Next. Anggota kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama ada Bang Salim Hidayat dengan NIM F1C110132. Lalu ada Ali Nur Hidayat dengan NIM F1C119021. Ada Astri Mutiara Dewi dengan NIM F1C119042. Lalu ada saya sendiri, Anissa Nurul Aini dengan NIM F1C119053. Dan yang terakhir ada Retna Widya Muntasir dengan NIM F1C119060. Next. Materi yang akan kami bahas hari ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian bilangan iot, lalu yang kedua ada pengaruh bilangan iot terhadap kualitas minyak sawit, lalu ada nilai standar minyak sawit, dan materi yang terakhir yaitu metode pengujian bilangan iot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bilangan iot. Bilangan iot adalah jumlah gram iot yang dapat diserap oleh 100 gram minyak. Bilangan iot dapat menyatakan derajat ketidakjenuhan dari minyak atau lemak. Semakin besar bilangan iot, maka derajat ketidakjenuhannya akan semakin tinggi. Asam lemak yang tidak jenuh dalam minyak dan lemak mampu menyerap sejumlah iot dan membentuk senyawa yang jenuh. Besarnya jumlah iot yang diserap menunjukkan banyaknya ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh. Bilangan iot dalam setiap asam lemak berbeda, yaitu contohnya pada asam lemak tak jenuh jenis linolenat, besarnya bilangan iodin bisa mencapai 273,7. Untuk linoleat, bilangan iodinnya bisa mencapai 181,1 dan untuk oleat, bilangan larutan aktif yang mengandung senyawa iot tidak stabil, antara lain persenyawaan iot dengan klor atau brom. Bilangan iot dapat dihitung melalui persamaan berikut, yaitu bilangan iot sama dengan titrasi B kurang S kali N dikali 12,67 per W. Keterangannya bisa dibaca di bawah yang tersebut. Terima kasih. Baiklah, di sini saya pada bagian saya ini yaitu pengaruh dari bilangan iot terhadap kualitas minyak sawit, di mana tingginya tingkat tidak jenuhan minyak menyebabkan minyak semakin mudah teroksidasi. Apabila minyak mudah teroksidasi, maka tingkat ketidakjenuhannya semakin berkurang karena ikatan rangkap yang sudah putus sehingga dari minyak tersebut akan menyebabkan bilangan iot dari minyak tersebut akan semakin kecil. Makin tinggi bilangan iot pada suatu minyak sawit, maka makin baik mutu dari minyak yang akan dihasilkan. Minyak kelapa sawit yang bilangan iotnya kurang dari 45 pastinya menyebabkan tingkat dari ketidakjenuhan minyak yang akan dihasilkan akan semakin rendah, karena minyak akan sukar menyerap iot sehingga ada di dalam minyak tersebut terdapat banyak asam lemak dengan ikatan jenuh yang berpotensi untuk menghasilkan lemak-lemak jenuh yang mudah terbentuk. Karena minyak lemak jenuh ini menyebabkan masalah pada kesehatan, maka minyak yang seperti ini tidak baik untuk dikonsumsi, sehingga perlu ditinjau lebih lagi untuk asam lemak tak jenuhnya, di mana apabila ingin dikonsumsi minyak ini harus nilainya sama atau setara dengan SNI, yaitu antara 45 sampai 46. Minyak kelapa dengan bilangan iot besar besar dari 46 itu sangat baik dikonsumsi karena mengingat kandungan dari asam lemak jenuhnya itu lebih sedikit, dan dibandingkan nilai dengan minyak dengan nilai di bawah 45. Kemudian sebagai perbandingan dari minyak seperti VCO yaitu virgin coconut oils yang murni, bilangan iot bisa mencapai 50, sehingga kandungan asam lemak tak jenuhnya juga tinggi. Jadi kalau minyak yang sehat itu pasti bilangan iotnya itu di atas 45. Kemudian
untuk standar nasional Indonesia sendiri yaitu kandungan bilangan iodin untuk CPO yaitu sekitar 44 sampai 58 MEq. Bilangan peroksida untuk CPU yaitu berkisar 6 MEq. Bilangan iodin menunjukkan besarnya ketidakjenuhan dari minyak atau lemak, di mana semakin besar bilangan iodin maka derajat ketidakjenuhannya juga akan semakin besar dan kualitas minyak pun semakin tinggi. Akan tetapi bila bilangan iodin yang terlalu besar maka akan membuat minyak itu lebih mudah teroksidasi sehingga mutu minyak akan menjadi menurun dan menyebabkan adanya bau tenun pada minyak tersebut dan menurunnya daya simpan. Kemudian hal ini menyebabkan parameter iodin sangat penting dalam menentukan kualitas minyak sehingga saya akan menjelaskan mengenai nilai standar minyak sawit, di mana pengaruh bilangan iodin terhadap kualitas minyak sawit akan mempengaruhi mutu dari CPO, yaitu dari kadar asam lemak bebas atau CPA, kotoran, fat, dan air moisture. Rata-rata mutu minyak kelapa pada kadar CPA berkisar 3,39 sampai 4,9 standar maksimal 3. Kadar air yang terkandung berkisar antara 0,12 sampai 0,3% dengan standar maksimal 0,2%. Dan kadar kotoran yang ada hanya sekitar 0,015 sampai 0,025% dengan standar maksimal 0,02%. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penentuan bilangan iod. Di sini ada 3 buah metode. Yang pertama itu adalah metode Kaufman, yaitu terjadinya brominasi ikatan rangkap pada tempat gelap. Bromin berlebih akan direduksi dengan iodid dan kemudian iodin dititrasi kembali dengan natrium tiosulfat. Kedua yaitu ada Hueb, di mana bilangan iodin yang mentitrasi lemak dalam keberadaannya merkuri klorida dengan iodium. Tetapi dengan reaksi yang sebenarnya yang dibentuk in situ dari merkuri klorida dan juga iodium. Yang ketiga adalah which klorida dan titrasi kembali dengan natrium. Dengan berakhirnya pemaparan kami yang ditutup dengan materi dari metode penentuan bilangan iod tadi, maka berakhirlah sudah pemaparan kelompok kami dari kelompok 5 mengenai materi bilangan iod. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.